Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ya, ini kita akan membaca sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Ustaz Said Yai Ardiansyah MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana kitabnya berjudul 100 Hadis Pedoman Hidup Sehari-hari dan Penjelasannya. Dan kita sekarang masuk kepada hadis yang ke-14. Ini hadis bersumpah. Sebelumnya, untuk akun Ibu Lina tolong dinonaktifkan mikrofonnya. Halo. Baik. Untuk jadwal yang membaca hari ini seperti biasa, Ibu Su'in Ummu Raihan. Silakan Ummu Raihan dibaca hadis yang ke-14. Ummu Raihan sudah hadir belum? Sudah Ustaz. Ya, boleh Ibu dibaca. Hadis ke-14, bersumpah. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Faqad asyraka. Waqad asyraka. Bukan waqad, faqad asyraka. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Naam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Iya, jazakillahu khairan wa barakallahu fiki Ibu. Ibu-ibu rahimakumullah yang saya muliakan, hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, yang bunyinya man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Nah, nama dari perawi hadis di sini adalah disebut Ibnu Umar. Ya, yang mana namanya adalah Abdullah. Ya, Abdullah bin Umar. Baik. Kita ambil penjelasan atau pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, ibu-ibu rahimakumullah, bersumpah atas nama selain Allah, contohnya adalah misalkan ya, demi matahari, demi bulan, demi kehormatanku, dan lain-lain. Dan di sini saya menambahkan yang paling sering terjadi sekarang, ya khususnya di negara kita, atau mungkin ada di negara lain. Ini bersumpah dengan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di antara kita ada yang pernah, ya ibu-ibu, mendengar bahwa orang mengucapkan
sumpah demi Allah demi Rasulullah. Nah, ini tidak boleh, ya. Sumpah demi Allah demi Rasulullah. Ini hukumnya tidak boleh. Jika bersumpah, maka cukupkan kita bersumpah dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan cukup mengatakan wallahi tallahi. Ya, kalau orang Arab itu biasanya bilang wallahi tallahi begitu. Demi Allah begitu. Tapi Ustaz, kalau di Al-Qur'an itu kan Allah suka bersumpah dengan misalkan pena, nun, wal qalami wa ma yasturun. Itu Allah bersumpah dengan selain namanya. Itu gimana? Nah, jadi Ibu, khusus untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala dia bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar biasanya. Makhluk-makhluknya yang besar, makhluk-makhluknya yang agung, makhluk-makhluknya yang diciptakan yang tentunya banyak memberikan manfaat untuk makhluk yang lain. Maka ini boleh. Adapun kita manusia, hamba, itu tidak boleh kita bersumpah atas nama selain dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contohnya tadi bersumpah demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak boleh. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Nah, di sini penulis mengatakan yang kedua, syirik itu ada dua, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar atau syirik besar adalah dosa besar yang mengeluarkan seorang mukmin dari agama Islam. Contohnya, dia menyembah kuburan. Misalkan ada kuburan orang soleh, ada kuburan yang dianggap di situ adalah kuburan leluhur, maka dia meminta kepada ahli kubur. Nah, ini bisa mengeluarkan seorang mukmin dari agamanya. Ya, ini berbahaya. Ini tidak boleh. Atau misalkan dia menyembah patung, ya, atau dia menyembah pohon. Misalkan di suatu daerah ada pohon besar sekali, ya, ditaruh sesajen-sesajen di bawahnya. Ini namanya syirik akbar. Walaupun ibu-ibu rahimakumullah di sebagian tempat, ya, ritual syirik akbar ini dipelihara atas nama melestarikan adat istiadat, ya, kearifan lokal katanya begitu. Maka ini tidak boleh. Dan itu adalah contoh dari tazyin iblis, ya, di antara jurus iblis ibu-ibu untuk menjerumuskan anak Bani Adam kepada dosa, kepada maksiat, dia menamai dosa-dosa tersebut dengan nama-nama yang indah. Nah, begitu. Atau contohnya tadi, ya, perkara kesyirikan seperti meletakkan sesajen, atau misalkan dia berdoa di samping kuburan, berdoanya kepada ahli mayit, ya, kepada sang mayit, atau dia bertawasul dengan mayit di samping kuburan, itu dinamakan dengan nama-nama yang indah. Contohnya tadi, ya, melestarikan kearifan lokal, ini budaya dan lain-lain, ya, begitu. Adapun kalau misalkan berdoa di samping kuburan namanya ngalap berkah katanya begitu. Nah, ini tidak boleh. Atau misalkan, ya, ibu-ibu rahimakumullah, kita menyembelih, ya, binatang kurban, ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga tidak boleh. Seperti mau bangun rumah nih, ya, mau bangun rumah, mau misalkan habis panen atau habis nangkap ikan di laut, ya, itu menyembelih, ya, binatang-binatang kurban atas selain Allah, ini juga termasuk dari syirik akbar. Dan di sini penulis mengatakan sedangkan syirik asghar atau syirik kecil adalah dosa besar yang tidak mengeluarkan seorang mukmin dari agama Islam. Nah, tetapi ibu-ibu rahimakumullah, para ulama mengatakan dosa syirik asghar adalah termasuk dosa besar yang dapat membinasakan seorang mukmin. Maksudnya gimana? Maksudnya walaupun dia namanya syirik kecil, tapi itu dosanya besar sekali.
Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan dosanya lebih besar daripada dia meninggalkan sholat, ya ibu-ibu. Nah, ini hati-hati. Contoh syirik kecil tadi, bersumpah atas nama selain Allah. Apalagi ibu-ibu, contoh syirik kecil, siapa yang bisa menyebutkan? Menggunakan jimat, Ustadz. Menggunakan jimat, Masya Allah. Ya, terus apa lagi? Ada yang lain ibu-ibu? Syirik kecil, contoh dosa syirik kecil yang sering terjadi, yang sering kita alami. Pergi ke dukun, Ustadz. Itu, Masya Allah, barakallah fiik ibu. Syirik kecil, ibu-ibu, adalah seperti ria, ya, ingin dipuji, ibadah. Dia beribadah, ya, kepada Allah, tapi dia ada tujuan duniawi, ya, itu ria, itu tidak boleh, ya. Atau sum'ah, ya, ingin didengar, ya, ujub. Nah, ini juga termasuk penyakit hati. Adapun menggunakan jimat dengan pergi ke dukun, nah itu masuknya kepada syirik besar. Kecuali misalkan si orang tersebut dia tidak meyakini, ya misalkan dia menggunakan jimat nih, dia mengatakan bahwa sebabnya itu dari Allah. Ini kan cuma maaf, yang menentukan itu kan Allah. Ini cuma sebab, ini nggak boleh. Ya, atau misalkan dia pergi ke dukun, dia cuma dengerin doang tuh, ya apa kata dukun, maka sholatnya 40 hari 40 malam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tidak keluar dari agama Islam. Ya, kecuali dia membenarkan. Nah, ini bisa jatuh kepada syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga, ibu-ibu rahimakumullah, bersumpah kepada selain Allah adalah syirik asghar. Ya, ini yang dikatakan oleh penulis tadi barusan. Dan ada faedah yang lain, ibu-ibu. Ya, ini terkait hukum fikih, terkait fikih hukum sumpah. Ya, ibu-ibu ya, ada yang pernah dengar nggak? Ya, kita misalkan seorang muslim, dia bersumpah demi Allah. Nah, itu ada hukumnya. Ya, jika kita bersumpah dengan keadaan sadar, misalkan kita mengatakan, demi Allah, saya begini, begini, begini. Demi Allah, nanti saya akan begini, begini, begini. Maka kalau misalkan kita langgar sumpah tersebut, ibu-ibu, ya, maka ada kafarat yang harus ditunaikan. Nah, kafaratnya ada yang tahu nggak ibu-ibu? Kafarat sumpah itu apa? Ibu-ibu di sini ada yang tahu? Sebutkan satu atau dua atau tiga. Misalkan ada orang bersumpah, terus sumpahnya dia langgar, kan ada kafaratnya tuh. Ada yang tahu nggak? Ngasih makan orang miskin bukan, Ustaz? Nah, Ibu Safira, bagus. Ngasih makan orang miskin. Berapa? Berapa jumlahnya? 10 bukan, Ustaz? 10. Ahsanti, barakallahu fiki Ibu Safira. Bagus sekali. Nah, inilah diantaranya ibu-ibu. Ya, kafaratnya memberi makan orang miskin. Itu 10 orang miskin. Ya. Ada satu lagi yang mudah, tapi tergantung juga sih ya. Tergantung juga nih di antara kaum muslimin ada yang mudah, ada yang susah. Yaitu berpuasa 3 hari berturut-turut. Berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya. Nah, yang susah adalah memerdekakan budak. Jadi ada 3 kafaratnya ibu-ibu ya. Memberi makan 10 orang miskin, lalu yang kedua berpuasa 3 hari berturut-turut, atau yang ketiga memerdekakan seorang budak, ya begitu. Cuma sekarang kan budak sudah tidak ada, maka bisa kita tempuh dengan 2 cara tadi, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau kita berpuasa 3 hari berturut-turut. Baik, berikutnya Ibu Sri Kumala Dewi, silakan dibaca hadis yang ke-15. Ya, Umur Raihan ada apa? Misalnya kita dulunya pernah bersumpah gitu ya, tapi kita nggak inget tuh Ustaz. Itu gimana Ustaz kita bayar kafaratnya? Pertama, ibu-ibu rahimakumullah, kita pernah bersumpah, ya, lalu kita tuh lupa.
Ya, sumpah apa enggak ya? Berarti ini kan ragu. Maka kata para ulama, ya kita hukuminya itu dalam keadaan yakin. Jadi hukumnya itu adalah dalam keadaan yakin. Sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan al-yaqinu la yazalu bisyakin. Ya, sesuatu yang yakin tidak digugurkan dengan sesuatu yang ragu. Nah, yang ragu ini kan adalah saya sumpah apa enggak, tapi kita tuh yakin. Sebenarnya kita tuh yakin bahwa kita tuh bersumpah. Nah, terus caranya gimana? Ya, caranya ibu kalau pernah bersumpah lalu ibu langgar, maka ibu cukup memberi makan 10 orang miskin. Misalkan ibu umur rehan pergi ke tukang nasi padang, beli porsi normal biasa kasih ke tukang ojol, ya, atau kasih ke orang-orang miskin yang ada di sekitar. Seperti itu umur rehan ya. Ya, Jadi, syukran Ustaz. ya, jadi kita kalau misalkan pernah ada merasa kita dulu bersumpah, yang penting bukan was-was ya Bu ya, maka itu dihukumi yakin. Yang ragu-ragunya itu tidak dihukumi, ya begitu, tidak menggugurkan hukum. Wallahu a'lam. Baik, silakan Ibu Sri Kumaladewi dibaca hadis ke-15. Baik Ustaz. Hadis ke-15, Salat Tarawih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Bukan Bukhairi. Bukhari. Rawahul Bukhari. Bukhari. Wa Muslim. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendirikan sholat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Iya, barakallahu fiki Ibu. Ibu-ibu rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada yang tahu ibu-ibu nama sahabat yang mulia Abu Hurairah? Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah ini ibu-ibu berasal dari Yaman. Beliau masuk Islam di akhir-akhir masa-masa kenabian. Ya. Nah, Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Kenapa bisa demikian? Kenapa nggak Umar? Kenapa nggak Abu Bakar? Kenapa nggak Ali? Kenapa nggak Utsman? Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu beliau mulazamah kepada Rasulullah. Beliau itu ya selalu berdekat dengan Rasulullah. Jadi kalau ada Rasulullah biasanya ada Abu Hurairah. Nah, suatu hari ibu-ibu rahimakumullah, Abu Hurairah itu pernah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara doanya hafalannya itu jadi kuat. Ya, jadi kalau misalkan beliau mendengar hadis dari Nabi, maka beliau itu akan ingat dan tidak lupa. Nah, ini diantara fadilahnya ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, yang jadi masalah ibu-ibu yang saya muliakan ya, di zaman ini sahabat Abu Hurairah ini dikatakan tokoh fiktif. Dikatakan tokoh yang sebenarnya tidak ada, orangnya itu nggak jelas. Oleh siapa? Oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan Abu Hurairah ini orang nggak jelas. Masa masuk Islam belakangan, bisa meriwayatkan hadis sekian ribu, bisa meriwayatkan hadis banyak sekali. Nah, ini orang-orang Syiah. Mereka itu ingin menghancurkan agama Islam dengan cara dimulai dari menjatuhkan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, yakni Abu Hurairah.
Kalau kaum muslimin mengiyakan perkataan orang-orang Syiah, maka bisa rusak agama kita. Semua hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah itu ditolak. Nah, ini bahaya, ibu-ibu rahimakumullah. Nah, jadi penting bagi kita, ibu-ibu, ya apabila ada orang mengatakan Abu Hurairah ini adalah tokoh yang fiktif, maka kita ingkari. Tidak boleh kita iyakan. Baik, pelajaran yang pertama dikatakan oleh penulis di sini adalah perkataan mendirikan sholat di bulan Ramadan maksudnya adalah sholat malam. Jadi sholat tahajud gitu ibu-ibu ya, atau sholat tarawih di malam hari di bulan Ramadan. Jadi biasanya kalau di hari-hari biasa tuh sholat tahajud, nah tetapi kalau di bulan Ramadan itu sholat tarawih. Dikatakan sholat tarawih itu banyak istirahatnya. Maksudnya adalah sholat 2 rakaat terus istirahat, terus sholat lagi 2 rakaat, sholat itu habis itu istirahat. Makanya sholat tarawih itu sholatnya santai, begitu. Ya. Lalu yang kedua, orang yang sholat tarawih karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Maksudnya Syekh Abdul Razak pernah waktu itu mengatakan yang maksud dengan imanan itu dengan penuh kekhusyuan ibu-ibu. Ya, penuh dengan kekhusyuan. Ya. Dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang nama dengan imanan. Dan dia berusaha mengerjakannya secara berjamaah, khusus laki-laki. Ya, begitu. Dan apabila seorang mukmin atau seorang muslim atau muslimah dia mengerjakan sholat tarawih karena Allah ikhlas, ya, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih bonus, yaitu apa? Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama khilaf, ya, berselisih dosa-dosanya apa aja, apakah semua dosa-dosanya? Nah, jawabannya yang rajih adalah dosa-dosa yang kecil, ya, begitu ibu. Adapun dosa-dosa besar kita harus taubat. Ya, untuk diampuni dosa-dosanya kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, penulis di sini mengatakan kaum laki-laki sebisa mungkin tidak meninggalkan sholat tarawih di masjid bersama imam. Ya, begitu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan tambahan ma'al imam, bersama imam. Nah, jadi di sini ya ibu-ibu rahimakumullah, kalau ada bapak-bapak ya sholat tarawih ke masjid bersama imam, ya maka dia akan mendapatkan fadilah, keutamaan dari hadis ini. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, suami saya ngajakin sholat tarawih sama anak-anak di rumah, boleh nggak? Jawabannya boleh, sesekali tidak masalah. Ya misalkan nih gini ibu ya, ini kan karena kenyataannya di masyarakat kita seperti ini. Biasanya 10 hari terakhir atau sepekan atau 5 hari sebelum Lebaran itu kita kan mau pulang kampung, ya kan? Pulang kampung itu kan butuh packing segala macam ya. Nah di hari sebelum malam keberangkatan kita ke kampung, nah misalkan suaminya kita sholat tarawih aja di rumah, ya gitu bareng-bareng itu tidak masalah. Nah tujuannya juga sambil mentarbiyah anak-anak kita. Ini tidak masalah. Yang penting ya tidak selama sebulan penuh gitu di rumah ya, karena bukannya berdosa tidak, ya jadi kurang keutamaannya saja. Taib. Yang keempat, malam hari di bulan Ramadan memiliki banyak keutamaannya. Ya keutamaan terlebih lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah di dalamnya. Nah, kalau kita sekarang kenyataannya terbalik ibu-ibu. Kalau udah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, masjidnya jadi softnya berkurang, yang penuh di mana ibu-ibu? Yang penuh di pusat perbelanjaan. Ya, begitu. Ya, soalnya memang kondisinya seperti itu. Biasanya THR-nya baru turun, ya ibu-ibu ya. Misalkan ya bonusnya baru turun, baru bisa belanja. Ya, kalau misalkan kita keluar untuk belanja, ibu-ibu beli pakaian baru, mau masak buat Lebaran, niatkan untuk ibadah.
insya Allah itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ibu keluar ke pusat perbelanjaan, niatkan untuk memenuhi kebutuhan, untuk membahagiakan orang-orang, itu insya Allah akan bernilai ibadah. Jangan keluar ke pusat perbelanjaan, ya emang senang begitu, emang pengen begitu, atau dijadikan kebiasaan, ini kurang baik. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kelima, seorang muslim sudah sepantasnya mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan sebab-sebab agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini ada banyak sekali ibu-ibu ya amalan-amalan yang menggugurkan dosa. Hal ini dikarenakan Allah itu tahu bahwa manusia semuanya pintar berbuat dosa. Ya, setiap manusia, setiap Bani Adam itu melakukan dosa. Yang terbaik di antara mereka adalah yang bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ibu-ibu rahimakumullah. Dan makanya kita tidak mungkin sebagai manusia, sebagai hamba, sesoleh apapun, sebertakwa apapun, dia nggak ada dosanya. Itu tidak mungkin ibu-ibu. Ya, pasti dia ada dosa, kecuali para nabi dan para rasul. Lalu ibu-ibu ada tambahan ya, sholat tarawih walaupun hukumnya itu sunnah, namun harus tetap dijaga rukun-rukunnya. Ya, yang sering terjadi di sebagian tempat di Indonesia itu sholat tarawih dengan sangat cepat, sehingga tidak tumak nina. Ya, mungkin udah viral ya, udah sering tiap tahun ada aja tuh. Karena sudah berjalan puluhan tahun, ya, sholat tarawih ekspres ini tidak boleh. Dan itu dikatakan para ulama, sholat tarawih seperti itu tidak sah. Ya. Nah, berikutnya, ibu-ibu rahimakumullah, ini karena ini ibu-ibu semua ya. Apabila seorang wanita, dia itu punya anak-anak yang masih kecil, atau dia punya balita, hendaknya dia sholat tarawih di rumah. Agar dia tuh sholatnya lebih khusyuk dan bisa mentarbiyah anaknya. Ya, selain juga ibu-ibu rahimakumullah, sholat perempuan itu yang terbaik adalah sholat di kamarnya atau di rumahnya dibanding masjid. Tapi kalau laki-laki ya terbaik sholat di masjid. Kalau perempuan, istri sholatnya di rumah. Nah, seperti itu. Baik. Hadis yang ke-16 berikutnya Ummu Ibrahim, silakan dibaca. Baik Ustaz. Hadis ke-16, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Anasin radhiyallahu anhu, qala Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai dibanding orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Iya. Jazakillahu khairan. Ibu-ibu rahimakumullah, hadis ini ya diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat yang masuk Islam dari kecil, ibu-ibu. Dan beliau dijadikan pembantu oleh ibunya, dititipin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil untuk berkhidmat atau untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anas bin Malik ini, ibu-ibu, ya, didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keturunan yang banyak dan memiliki harta yang banyak. Dan ketika ketika beliau sudah dewasa dan di akhir usia beliau, maka diriwayatkan beliau itu punya 100 anak, ya, 100 anak dan memiliki harta yang sangat banyak sekali. Nah, ini diantara mustajabnya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari beliaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang dari kalian. Ini setiap mukmin
sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai dibanding orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Baik, ibu-ibu, kita ambil pelajaran. Penulis di sini mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang harus kita cintai melebihi seluruh manusia, bahkan melebihi ibu kita, ayah kita, anak kita, pasangan kita, saudara kita, ya, dan seluruh makhluk. Nah, ini wajib ibu-ibu ya. Makhluk atau manusia yang harus kita cintai, ya, dan lebih kita cintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, perkataan tidaklah beriman salah seorang dari kalian bukan berarti orang yang nggak cinta sama Rasulullah itu dihukumi sebagai orang yang tidak beriman, ya ibu-ibu. Jadi maksudnya, Astagfirullahaladzim. Ibu tolong dinonaktifkan mikrofonnya. Baik, kita lanjutkan. Maksudnya adalah dia itu imannya tuh nggak sempurna, ya. Jadi imannya tidak sempurna, sehingga orang yang melakukan hal tersebut dihukumi sebagai pelaku dosa. Dan dosanya di sini bukan dosa kecil, ibu-ibu, dosanya dosa besar. Jadi kalau misalkan kita nggak cinta sama Rasulullah atau kita lebih cinta orang lain selain Rasulullah, maka kita itu bisa dosa besar. Contohnya gimana Ustaz pengaplikasiannya? Contohnya gini, misalkan kita tuh lebih patuh kepada orang tua kita, ibu kita dibanding perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang perempuan, ibu-ibu rahimakumullah, yang sudah baligh, misalkan ya ini kondisi di lapangan misalkan. Ada ayahnya atau ibunya nyuruh dia pakai parfum anaknya, anak gadisnya gitu. Pakai parfum biar wangi ya begitu. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari lisannya yang mulia melarang seorang perempuan tuh pakai parfum. Bedakan parfum sama deodoran, ibu-ibu ya. Deodoran beda. Parfum yang disemprot itu ya, yang kuat wanginya ya, dengan deodoran ini beda. Ya disuruh pakai parfum. Nah, anak ini atau si gadis ini dia nurut aja sama ayah sama ibunya. Maka ini dia jatuhnya kepada ya syirik dalam ketaatan. Ini tidak boleh. Ya, dan dia bisa jatuh kepada dosa besar. Lalu gimana cara mengamalkannya? Kita sebagai seorang mukmin, ya kita sampaikan dalilnya. Kita sudah tahu misalkan seorang perempuan keluar rumah nggak boleh pakai parfum, ya begitu. Maka kita sampaikan nggak boleh Umi, nggak boleh Ayah. Ya, aku perempuan sudah dewasa, tidak boleh pakai parfum. Ya bukan berarti ibu-ibu harus jadi perempuan yang bau, ya tidak. Tapi pakai deodoran itu tidak masalah. Adapun parfum, maka ini kita hindari. Taib. Itu contohnya, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi ya seorang mukmin yang dia dikatakan ya tidak beriman, maksudnya adalah bukan menjadi orang yang kufur, bukan, tetapi dia imannya itu tidak sempurna. Lalu yang ketiga, seorang muslim sudah sepantasnya menghindari hal-hal yang bisa merusak atau mengurangi keimanannya. Nah, banyak perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan, ibu-ibu rahimakumullah. Contohnya nonton drama Korea. Nah, misalkan ya sekarang banyak yang nonton drama Korea atau nonton film India. Ya, atau misalkan ya ghibah ya, entah di sosial media dan lain-lain. Ya, ini hendaknya kita hindari karena bisa mengurangi keimanan. Ya, Ibu Dina ada apa? Afwan Ustadz mau nanya, kalau nonton bioskop itu gimana ya Ustadz hukumnya? Nonton bioskop. Nah, tayyib. Misalnya bioskop filmnya anak-anak atau gitu. Tayyib.
Ibu Dina, ini ngetes apa gimana? Tapi nggak apa-apa, saya jawab ya. Nonton bioskop, ibu-ibu rahimakumullah, ya, hukumnya haram di Indonesia. Ya, di Indonesia ini hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena ada campur baur. Ya, ada campur baur. Terus yang kedua di situ film-filmnya ya sebagaimana yang sudah kita ketahui ibu-ibu ya. Film-film di luar sana tidak cocok dengan anak-anak kita ya, dengan kondisi keluarga kita. Mungkin yang keluarga kita ini istiqomah di atas Islam dan Sunnah, itu nggak cocok ya. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi berpendapat bahwa ke bioskop itu nggak boleh, ya begitu. Dan hendaknya kita mendidik diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita agar tidak pergi ke bioskop, begitu. Adapun tontonan-tontonan, maka ibu-ibu kita udah bisa membedakan mana tontonan yang baik, mana tontonan yang tidak baik, begitu. Taib, wallahu a'lam bishawab, Ibu Dina. Taib, Ibu Sri tadi ngangkat tangan kenapa? Iya Ustadz, mau tanya. Ini kan saya lagi pakai ada aplikasi untuk belajar bahasa Inggris Ustadz. Nah, jadi dia aplikasi itu kita bisa ngobrol sama orang-orang baik cewek maupun cowok. Tapi kita nggak bisa mukanya, cuma kayak Google Meeting ini. Nah, kita di situ kalau saya sendiri niatnya memang berlatih bahasa Inggris Ustadz, karena kan nggak punya teman buat berlatih. Nah, itu hukumnya Iya, kalau misalkan niat kita belajar bahasa Inggris ya untuk skill kita itu hukumnya mubah. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ketika beliau dakwah ke Amerika, suatu saat beliau tuh di bandara ngelihat ada orang kayaknya lagi ngobrolin masalah agama Islam. Tapi dia nggak paham nih ngomong apa gitu. Nah, setelah pulang, maka beliau mengatakan kalau saya masih punya waktu nih, saya mau belajar bahasa Inggris. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Lalu timbul pertanyaan di sini, boleh nggak kita mengadakan acara seperti itu ya di Google Meet ya dengan wajah tertutup seperti itu? Kalau saya ditanya, ya Ibu Sri, ini bukan fatwa, ibu-ibu ya, ini bukan fatwa, ini tidak mengikat. Kalau saya pribadi, ya kalau misalkan itu dibutuhkan, itu tidak masalah. Yang penting percakapannya itu tidak ada unsur-unsur rayuan. Nah, ini yang dikhawatirkan kan. Biasanya bule-bule itu kan ya sebagaimana yang kita ketahui. Ya, atau misalkan ada candaan-candaan yang akhirnya membawa diri kita ini kepada syahwat. Nah, ini tidak boleh. Ya, dan yang paling terbaik adalah kita pilih teman-teman ya di aplikasi tersebut khusus perempuan saja. Ini yang terbaik. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalkan ada batasan-batasan yang bisa kita terapkan dan itu untuk kebaikan agama kita, maka itu baiknya kita lakukan. Tapi kalau misalkan malah nggak ada maslahatnya, banyak mudorotnya, maka hukumnya mengikuti. Kalau banyak mudorot, maka tidak boleh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini belum selesai ibu-ibu ya, nanti dulu ya tanya-tanya. Baik, nanti kalau misalkan ada pertanyaan kita ada sesinya sebentar ya. Kita lanjutkan nih masih di hadis yang ini ibu-ibu rahimakumullah. Ini para ulama menyebutkan di antara cara mencintai Nabi adalah mematuhi setiap perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Saya ulangi, di antara cara mencintai Nabi adalah mematuhi setiap perintahnya dan menjauhi semua larangannya, mengerjakan sunnah-sunnahnya, tidak mengerjakan atau menjauhi amalan-amalan ibadah yang tidak ada dalilnya dalam agama. Lalu banyak bersolawat kepadanya dengan solawat yang benar. Inilah ibu-ibu rahimakumullah ya di antara kita agar kita itu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya hadis yang ke-17, Ibu Herlina, silakan dibaca. Naam.
Hadis ke-17, larangan bernapas di dalam wadah air. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fi ina'i aw yunfakha fihi. Dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernafas di wadah air atau meniup ke dalamnya. Iya, baik. Jazakillahu khairan Ibu Herlina. Barakallahu fiik. Baik, Ibu-ibu, kita masuk ke hadis yang ke-17 yang mana larangan bernapas di dalam wadah air. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Abdullah. Ayahnya adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk bernafas di wadah air atau meniup ke dalamnya. Dan hadis ini sahih riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Baik. Kita ambil pelajaran. Yang pertama, ibu-ibu rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang bernapas di dalam gelas atau wadah airnya ketika dia minum. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang meniup ke dalam gelas atau wadah airnya. Nah, ini dilarang berdasarkan hadis ini. Lalu yang kedua, alasan larangan tersebut adalah agar air yang ada dalam gelas tersebut tidak berubah baunya karena terkena bau mulut atau karena hal tersebut dapat membuat orang lain atau dirinya sendiri jijik untuk meminumnya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, para ulama membahas ya tentang hadis ini. Ada riwayat yang lain. Yang dimaksud di sini adalah kalau satu wadahnya, maksudnya gini, misalkan ada 4 orang Ibu ya, ada 4 orang. Ada 4 orang, dia minum dari satu tempat yang sama. Ya, nah ini dilarang. Ya, jadi misalkan giliran gitu. Biasa sih anak-anak kita di sekolah ya, minum pakai botol, dia napas. Minum gelegek nafasnya lewat hidung gitu ya di botol tersebut, itu tidak boleh. Ya, baik. Lalu yang ketiga, meniup gelas yang berisi air lebih parah daripada hanya sekedar bernapas di dalam gelas. Ya, meniup gelas yang berisi air lebih parah daripada hanya sekedar bernapas di dalam gelas. Jadi ditiup gitu ya Bu ya dengan mulut ya. Ini lebih parah menurut penulis. Lalu yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita agar minum tidak dengan sekali nafas, tetapi 3 kali nafas, dan nafasnya di luar gelas atau di luar botol. Ya, jadi kalau minum itu jangan kayak unta, kata Rasulullah, ibu-ibu. Minum seperti unta tuh gimana? Minum seperti unta itu minum sekali tegukan, gelegek gitu ya, sampai airnya habis. Jadi sunnahnya minum tuh 3 kali begitu. Baik. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sebagian ulama membahas hukum ini, hukumnya itu sebenarnya makruh, bukan sampai derajat haram. Ya. Sebagian ulama membahas hukum ini hukumnya makruh. Ya, bukan haram, tidak haram. Dan saya secara pribadi lebih cenderung ya memilih hukum makruh ini ya dibanding haram. Nah, kenapa? Ada alasannya. Jadi jika seseorang ini ibu-ibu ya, dia mendapati makanan atau minumannya yang sangat panas, misalkan seperti baru ngambil dari Magicom atau habis masak air gitu ibu-ibu ya. Nah, lalu dia tidak punya cara untuk mendinginkan makanan atau minuman tersebut, maka dia boleh meniupnya. Ya.
apalagi dia dalam keadaan sangat lapar atau sangat haus, begitu. Nah, ini contoh kasus ibu-ibu rahimakumullah sering terjadi di kalangan ibu-ibu saat buatin susu atau lagi nyuapin makanan, ya, entah itu bubur itu panas banget ya. Apalagi sambil jalan-jalan, kan biasanya ibu-ibu gitu ya, sambil jalan-jalan, sambil dibawa anaknya keluar gitu ya. Nah, lagi di jalan tersebut kondisi makanan panas ya, lalu nggak ada alat untuk mendinginkan, maka sesekali tidak masalah untuk ditiup, tapi bukan untuk menjadi kebiasaan. Dan ibu-ibu rahimakumullah, hukum ini jatuhnya kepada hukum makruh, bukan hukum haram. Jadi kalau misalkan kita melihat ada orang lain, ya, melakukan perbuatan yang kurang baik ini, maka kita negurnya itu biasa aja. Nggak usah ngotot, ya. Begitu. Nah, biasanya kalau misalkan anak-anak ya, kalau saya kan mengasuh TPA gitu ya. Anak-anak tuh kadang-kadang ada yang ngotot, "Wih, ini nafas dalam gelas nggak boleh, dosa." Ya karena anak-anak nggak paham hukumnya. Jadi ketika kita melihat kejadian seperti itu, cukup kita nasihati saja dengan cara yang baik. Tidak perlu kita ingkari seperti dia itu melakukan dosa yang sangat besar sekali. Seperti itu. Taib, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu ibu-ibu ya, karena sudah pukul 10:55. Insya Allah pada pertemuan pekan depan kita akan lanjutkan pada hadits yang ke-18. Sampai sini ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan bagi yang ada yang bertanya. Baik, jika tidak ada, maka mungkin kita cukupkan saja untuk perjumpaan kita pada kajian kita kali ini. Dan bagi ibu-ibu yang baru bergabung ya, kajian ini terselenggara setiap hari Kamis pukul 10 hingga pukul 11. Ya, mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup halaqah kita atau kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.